anjrahing kang puspita kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngagandanya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat jumpa kembali di channelnya Bagaskoro. Hari ini seperti biasa saya Bapak berkumpul bersama Ananda yang bertiga ini akan membahas seputar masalah kehidupan yang dikaitkan dengan budaya adat istiadat Jawa. Kali ini Bapak akan memberi kesempatan kepada Ananda untuk mengutarakan, untuk bertanya, untuk sharing bersama. Siapa terlebih dahulu yang mau mengutarakannya? Saya mau bertanya Pak, saya di episode hari ini kan banyak nih dari kehidupan para pemuda, para kaum milenial, para ibarat kata zaman now lah, banyak yang berkeluh kesah nih tentang masalah susahnya mencari pekerjaan, susahnya mencari sepeser uang gitu. Bagaimana sih Om caranya biar para kaum milenial itu tidak berkeluh kesah? Bagaimana caranya mengatasinya? Apa seperti membuka usaha sendiri atau bagaimana caranya? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, Bapak mencoba menjawab. Mungkin ini dialami oleh kita semua. Tidak hanya di Indonesia, ini seluruh dunia bahkan mengalami hal yang sama. Pandemi saat ini memang melanda hampir di seluruh dunia. Tidak ada satu wilayah pun yang tidak tersentuh dengan pandemi ini. Pandemi ini tentu menyulitkan kita semua. Tidak hanya kaum milenial, tapi juga orang tua. Apalagi orang tua yang terkena dampaknya langsung. Dia bisa terpapar COVID. Ya kalau sembuh, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Khusus untuk kaum milenial seperti yang ditanyakan oleh Ananda kali ini, memang dialami oleh itu tadi hampir seluruh kaum milenial di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jawa, tapi seluruh dunia. Ya, bagaimana kita bersikap selayaknya orang Jawa? Sebagai orang Jawa, seperti kita ketahui bahwa urip itu trimo ing pandum nampa idi palilahing Gusti kang ngakarya jagat. Kita memang selalu harus berusaha apapun itu, dengan catatan kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh sama sekali, orang Jawa itu pantang untuk berputus asa. Ya, seperti kita ketahui di tokoh pewayangan juga kita gambarkan di mana masa-masa sulit tidak ada itu kata putus asa, bahkan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama mungkin akhirnya menjadi begal, menjadi pokoknya hal-hal yang tidak baik
Itu sebagai orang Jawa kita dilarang. Dengan cara yang baik kita menyikapi bahwa kita tahu urip itu adalah nrimo ing pandum, nampa idi palilahing Gusti kang ngakarya jagat. Kembali kita harus diuji lagi kembali sejauh mana kesabaran kita, sikap baik kita tanpa tergoyahkan. Dalam pewayangan itu sikap baik itu banyak ditunjukkan oleh terutama Pandowo. Apakah itu oleh Puntadewa atau Yudhistira, Bima, Janaka, Nakula Sadewa. Di masa sulit dia bisa menerima, dia bisa tabah menjalaninya, dia bisa tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang buruk yang mungkin bisa mempengaruhi kita seperti masa pandemi saat ini. Ya. Dengan cara apa? Kembali lagi, kita harus menjadi sesuatu, menjalin kehidupan yang harmonis di antara kita, saling menolong. Bapak ada rezeki sedikit, ya. Bapak tahu, oh ini ada yang kesulitan anak muda. Panggil, Le, kamu mau apa? Mau berbuat apa? Yuk kita berkarya. Kita melakukan sesuatu yang baik. Jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak baik itu tadi. Nah, celakanya di saat ini kita pasti sering melihat berita-berita televisi, banyaknya begal, banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang muda, anak-anak milenial. Ya karena itu tadi, mereka kurang memahami, kurang tahu apa itu sebetulnya makna kehidupan. Nrimo ing pandum, nampa idi palilahing Gusti kang ngakarya jagat. Gitu. Kita tuh memang nggak bisa berdaya, sama sekali tidak bisa berdaya menghadapi ini. Orang itu tidak kelihatan COVID itu, virus itu, corona itu tiba-tiba menghampiri kita juga tidak tahu. Dan itu dampaknya terhadap kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan di segala bidang. Ya. Keluarga Pandowo itu, ini saya Bapak tunjukkan ya, terutama ditunjukkan oleh Brotoseno. Di dalam keprihatinan yang mendalam, ya, prihatin ini di masa COVID ini, Pak Gebluk. Pada waktu itu bukan Pak Gebluk yang dialami, adalah pembuangan selama 13 tahun di alas. Ya. Dia melakukan pekerjaan apa saja untuk membantu saudara-saudaranya. Akhirnya dia buka lahan pertanian seadanya, beternak sapi seadanya, apapun yang ada dia lakukan, sarana yang ada dia lakukan, tanpa sedikit pun terpikir pikiran yang negatif, yang jelek, untuk menghidupi saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Kita tahu ini dia selain sangat kreatif, ini kreatif ini. Tokoh Brotoseno itu sangat kreatif, ya, sangat kreatif. Dia juga rajin mengolah dirinya dengan melakukan semedi, bertapa, supaya dia tidak terganggu oleh hal-hal yang negatif itu tadi, yang Bapak katakan itu tadi. Itu. Jadi pada intinya kita harus melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Brotoseno ini. Kita kenapa gebluk? Dia dalam masa pembuangan.
di hutan belantara yang banyak jin demit, binatang buas, berbagai macam penyakit, dia tidak berputus asa. 13 tahun, kita baru 1 tahun COVID. Ya intinya adalah kita sadar, kita bisa bekerja sama, kita bisa mengolah diri kita, bisa mengolah pribadi kita, bisa mengolah sikap kita. Jangan sampai ikut-ikutan ke hal-hal yang tidak baik dan tercela. Itu tadi ya Nanda Gali, itu yang Bapak bisa sampaikan. Kalau tidak ada Bapak mengharapkan apakah ini jawaban Bapak ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kaum milenial. Gimana Nanda Gali? Pak, cukup. Sudah ya? Jadi seperti itu yang dirasakan ya. Nada Bagas juga, Dio, itu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan atau dipertanyakan? Ya, Pak, tadi kan gambarannya cukup bagus ya dari karakter Brotoseno itu. Nah, terus di masa pandemi ini kan memang banyak sekali godaan, baik itu dari angkara murka, sekaligus juga tipu muslihat, akal-akalan lah istilahnya dalam mencari rezeki. Nah, itu gambarannya seperti apa sih kalau dalam pewayangan itu, dan bagaimana cara kita menyikapi tipu muslihat agar kita tidak terjerumus ke dalamnya gitu. Mungkin ada tokoh wayangnya nggak yang menggambarkan tipu muslihat? Tipu muslihat ada. Jadi leluhur kita memang sudah mengerti, sudah tahu itu. Kita tahu bahwa ada satu ungkapan dalam pangkur, mungkin pernah bicara, pernah mendengar, mingkar mingkure angkoro akarono karnan mardi siwi. Jadi kita selalu menghadapi situasi yang tidak baik buat diri kita. Ibaratnya itu adalah influencer yang negatif, yang tidak baik terhadap diri kita. Apakah itu tipu muslihat? Kita menghadapi tipu muslihat, kita menghadapi orang-orang yang curang, orang-orang yang penuh dengan trik untuk mengambil keuntungan dari kita. Ya. Dalam pewayangan ini digambarkan oleh tokoh Sengkuni. Ini yang dikatakan oleh Ananda Bagas. Sengkuni ini atau Aryo Suman ini kita ketahui adalah patih dari kerajaan Astina. Ya. Dari wajahnya kita tahu ini adalah wajah yang sangat licik, sangat penuh dengan tipu daya. Ya. Sengkuni ini sering melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang disebutkan oleh Ananda Bagas itu tadi. Sering melakukan tipu muslihat, adu domba, ke sana bilang A, ke sini bilang B, sehingga antara pihak ini dan pihak sana menjadi berkelahi, menjadi bermusuhan. Lah memang wataknya yang seperti itu tidak bisa dihindari. Dalam dunia kehidupan nyata pun kita sering menemukan orang-orang yang berwatak, bersifat seperti Sengkuni ini. Benar nggak? Iya. Ya, benar kan? Ada. Lantas apa yang harus kita perbuat bila menghadapi orang-orang yang penuh dengan tipu daya, dengan tipu muslihat yang licik? Seperti tembang pangkur tadi yang Bapak utarakan, tembangkan. Mingkar mingkure angkoro. Ya, kita sebisa mungkin menjauhi
perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya. Pada akhirnya tokoh seperti Sengkuni ini yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kelicikan, tipu daya, akhirnya pada suatu ketika dia juga akan sirna. Dia akan mati, kalah oleh hal yang baik. Ya. Dalam pepatah Jawa dikatakan sapa mbibiti Allah ya ning kono wahyune bakal sirna. Jadi siapa yang menebar ketidakbaikan, keburukan, suatu ketika akan sirna, akan hilang dia. Matinya bahkan sangat mengenaskan sekali. Dirobek-robek habis tubuhnya oleh Bratasena. Itu, ya. Untuk supaya kita tidak seperti ini, ya kita menghindari bergaul dengan orang-orang seperti ini. Artinya bukan menghindari sama sekali tidak bergaul dengan orang itu. Bukan. Kita hanya cukup tahu, oh orang ini sifatnya seperti ini. Kalau saya terlalu dekat, saya terlalu mendekatkan diri, nanti saya akan kena molonya. Akan kena bahaya yang ditimbulkan dari influence yang ditebarkan oleh Sengkuni ini tadi. Seperti tadi kan, Ananda Gali ngomongnya A. Hei Gali, kamu tahu nggak? Kamu tuh diomongin oleh Ananda Dio. Kamu dibilangnya tidak baik. Kak Ananda Dio bilang, Ananda Dio itu kamu diomongin oleh Gali, kamu ditantang. Gimana kalau menghadapi seperti itu? Ya kan? Tentunya kita sebisa mungkin harus jangan berdekatan. Ya, untuk mengetahuinya gampang kok kita. Ketika kita tahu suatu ketika orang-orang seperti Sengkuni ini, dia tidak akan pernah diam. Dia tidak suka melihat suatu kebaikan. Kebencian dia tidak suka. Dia sukanya bikin kacau. Ya kalau bisa menyebar virus, dia menyebar virus. Seperti virus corona ini. Dia mau menyebar sesuatu yang jelek, paku di jalanan, ya dicebar paku. Hanya untuk kepentingan Sengkuni dan golongannya. Siapa golongannya? Kurawa. Sengkuni ini menyengsarakan sekali para Pandawa. Padahal Pandawa itu tidak punya salah apa-apa. Sudah menghindari dari awal Sengkuni ini. Gak mau berdekatan. Tapi tetap tidak bisa. Karena mulutnya, kelicikannya itu sangat luar biasa. Jadi kita harus menghindari sebisa mungkin. Karena kita juga jangan takut suatu ketika orang seperti ini, seperti kata pepatah Jawa, sapa mibiti Allah ya ning kono wahyune bakal sirna. Gitu. Ya. Gimana Anda Bagas dengan penjelasan Bapak ini? Ya, cukup jelas Pak penjelasannya. Semoga saya lebih bisa mawas diri ke depannya. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan, Gali atau Ananda Dio mau menambahkan apa? Ya, Bapak ini kan hanya sekedar memberitahu apa yang Bapak tahu. Mungkin di satu sisi kalian bisa melihat ada sisi lain yang Bapak tidak ketahui. Karena
Bapak sadari bahwa Bapak adalah manusia biasa juga yang penuh dengan kekurangan. Tapi Bapak berusaha bagaimana selalu mengambil sisi baik kehidupan ini. Itu. Gimana? Ada lagi pertanyaan Ya yang Pak, perlu? kalau pertanyaan dari saya, menurut Bapak dengan adanya pandemi yang sudah berjalan kurang lebih setahun lebih ini Pak, menurut Bapak adakah filosofi pandemi atau yang disebut pagebluk dalam kehidupan Jawa Pak, filosofi dari pandemi itu sendiri menurut Bapak itu seperti apa dalam berbudaya Jawa Pak? Ya, Terima kasih Pak. pandemi itu dari mungkin sejak manusia ini ada, itu sudah ada. Kita selalu berprasangka baik kepada pencipta, ya, Gusti Kana Karyo Jagat atau Tuhan ini, bahwa pandemi ini mungkin ada sisi baiknya juga. Ya, sisi baiknya umpama dengan pandemi akhirnya kita bisa berpikir dengan tadinya kita berpoya-poya hidup menjadi seenaknya, pergi kemana-mana gitu, dikasih pandemi untuk mawas diri. Itu ya, pagebluk itu memang ada, tapi pagebluk itu juga pasti akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Ya, dalam dulu pernah suatu ketika kakek itu cerita bahwa di tahun 1920-an ya, itu orang-orang Jawa dulu kalau mau ada pagebluk itu pasti ada diberi tanda, diberi tetenger, diberi sesuatu tanda. Di antaranya ada mungkin ada bintang jatuh atau lintang kemukus pada waktu itu. Nah, kalau udah ada lintang kemukus berarti ini yang mau ada pagebluk ini. Ya. Pagi sakit, sorenya meninggal dunia. Dan yang kena itu mungkin kita tidak tahu ya. Ada juga ungkapan Jawa gabah den iteri. Mungkin kita nggak mengerti apakah pagebluk saat ini ya. Ini yang menciptakan pagebluk ini biasanya digambarkan oleh raksasa. Ini kebetulan ada raksasa ini ya, raksasa perempuan. Dia ini pernah menyebarkan racun dalam dunia pewayangan. Ya, jadi ini tokoh raksasa ini dia ada di zamannya Ramayana maupun di zamannya Mahabharata. Pasti pagebluk ini digambarkan oleh raksasa seperti ini. Dia tuh menyebar kewiso, menyebarkan racun, menebar racun di mana-mana. Nah, kembali kepada gabah den ideri. Tahu artinya gabah den ideri? Nah, bahasa Jawa ya. Gabah den ideri, kalau orang zaman dulu ketika mau menanak nasi dari gabah menjadi beras, sebelumnya ditampah, dipilih, ya, dipilih. Yang gabah itu pasti menyingkir, yang beras bagus itu ke tengah. Itu yang disebut gabah den ideri. Ya. Dalam pagebluk ini itu sering
kita di berita ya, itu kenapa kok pemerintah melarang kita untuk mudik? Untuk apa? Kita tidak boleh melanggar aturannya. Kalau melanggar, pasti kita kena COVID. Gitu. Kamu baik-baik aja di rumah. Biar pemerintah yang mengurusi pandemi ini cepat berlalu. Biar Pak Geblok yang diciptakan oleh raksasa ini cepat sirna. Nah, mungkin dari kita ada berapa persen penduduk kita yang nekat mau mudik, atau nekat berpergian, nekat berkerumun. Ya seperti itu tadi, gabah dan ideri. Jadi kayak terpilih aja. Jadi kalau kita mau jadi gabah yang jelek, ya kita akan tersingkir. Kita akan terkena itu. Gitu. Sebaliknya kalau kita ikuti peraturan, protokol kesehatan yang dikatakan oleh pemerintah, kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh berkerumun, mungkin kita akan berada di tengah-tengah itu. Beras yang terpilih dengan baik, tidak bertebaran secara sembrono. Ya. Ini ganas sekali nih raksasa ini nih. Dia menebar racun di tiap-tiap kerajaan-kerajaan. Gitu. Ya, bahkan di lakonnya Ramayana juga seperti itu. Raksasa ini. Tapi kalau kita itu tadi, kita bisa mawas, kita bisa tahu itu tadi, gabah dan ideri ya sekarang ini, saat ini masanya. Kita harus tahu, oh iya, pemerintah tuh sayang sama kita. Betul nggak? Kalau dia tidak sayang, mungkin ini racun yang disebarkan oleh raksasa ini akan terkena sama kita. Pak Geblok ini pasti akan menimpa kita buat orang-orang yang tidak patuh seenak-enaknya dewe. Begitu. Paham ya? Ada nggak yang mau nambahin lagi? Gimana, Radio? Ya, saya rasa saya sudah cukup mengerti Pak dengan yang sudah Bapak jelaskan, paparan yang sudah Bapak jelaskan mengenai filosofi Pak Geblok dalam bahasa Jawa, dalam filosofi Jawa, dan sudah digambarkan dengan Bapak Wayang raksasa ini. Ya. Jadi ya semoga saya dan mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil hikmah baiknya dari pandemi yang sudah berjalan kira-kira setahun ini. Ya memang kita berharap ini segera hilang ini tebaran Pak Geblok yang ditebarkan oleh raksasa ini, supaya kita bisa hidup kembali normal seperti sedia kala. Kita bisa mudik dengan aman, kita bisa bersilaturahmi antar sesama saudara. Nah, sekarang ini aja kita bahkan berpelukan sama kakak beradik takut, sama ibu bapak kita takut. Kita takut menularkan, betul kan? Kita takut. Bagaimana kita mau berpelukan antara saudara, apalagi sama teman, sementara seperti yang Bapak kemukakan kemukakan kemarin itu, ungkapkan pada episode 1 kerukunan. Sebelum ada pandemi kita bisa pelukan, ketemu, kangen-kangenan. Nah sekarang nggak bisa. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan saudara kita akan ikut bersalah. Kita akan punya rasa bersalah yang sangat amat luar biasa. Paham ya? Oleh karena itu, jadilah kita beras yang isinya bukan gabah berterbangan itu, tapi kita ada di tengah-tengah yang ditampi, beras ditampi seperti gini loh.
Zaman dulu kan pakai tambah itu. Nah, itu adalah gabah den I deri. Itu. Dan jangan lupa kondisi ini kita selalu ingat tembang pangkur. Mingkar mingkur yang koro. Itu. Jadi kita selalu menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak berkawan dengan orang seperti Sengkuni. Kita mingkar-mingkuri, kita beginikan kan. Nah, itu filosofi Jawa yang ada, yang Bapak tahu. Gimana Ananda Dio, Ananda Bagas, Ananda Gali memasuki episode 3 ini, mudah-mudahan ya tontonan kita bermanfaat ya. Walaupun yang nonton hanya berapa lintir orang, yang subscribe berapa orang, tapi kita hanya mengharapkan kita adalah menjadi influencer yang baik. Walaupun cuma 10 orang, kita berharap 10 orang nonton itu menjadi baik karena nonton channel YouTube kita, nonton diskusi kita. Betul ya? Ya, Anda Gali, gimana Bagas, Anda Dio. Kalau ada sesuatu lagi yang perlu diungkapkan, ungkapkan saja. Bapak cukup senang sama kalian kreatif. Teruslah maju, teruslah kita hadapi apapun ini seperti Broto Seno. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup episode kali ini, episode ketiga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Rahayu.